kehidupan kita merupakan kasih karunia Allah. Begitu banyak berkat dan cinta yang Dia curahkan. Dia mencukupkan kita secara rohani dan jasmani, hingga kita tiada kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat saja. Dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat 2. Mencintai dan mengasihi hidup yang Tuhan berikan untuk kita, salah satu caranya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mari kita mematuhi anjuran protokol kesehatan di ibadah Minggu GKJW Kediri. Protokol kesehatan keamanan ibadah Minggu GKJW Kediri masa New Normal. Warga jemaat yang hadir agar memastikan diri benar-benar dalam kondisi sehat. Selama ibadah berlangsung, semua pintu dibuka. Selama ibadah berlangsung, seluruh unit AC dimatikan. Warga jemaat dimohon untuk hadir lebih awal dan sesuai dengan jadwal KRW masing-masing. Warga jemaat yang hadir wajib memakai masker atau face shield. Wajib mencuci tangan memakai sabun dan memakai hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja. Dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh tim kesehatan gugus tugas COVID-19 sebelum jemaat memasuki gedung gereja. Tidak ada kontak fisik antar warga jemaat dan pelayan ibadah. Tetap jaga jarak selama ibadah berlangsung, serta mematuhi arahan jalur pintu keluar. Warga lanjut usia, balita,
remaja, serta warga jemaat yang merasa kurang sehat dihimbau untuk tetap berada di rumah dengan mengikuti panduan ibadah secara online yang sudah disediakan melalui channel YouTube multimedia GKJW Kediri. Tetap mengikuti peribadahan dengan tertib sesuai protokol kesehatan dari tim gugus tugas COVID-19. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada panjenengan semua yang hadir di tempat ini. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena atas segala kasih dan anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Sebab Dialah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Dan Dialah Allah yang menyertai kita di dalam segala kehidupan kita. Terlebih pada pagi hari ini, kita boleh bersekutu di sini, boleh membangun ibadah di tempat ini secara konvensional dan juga secara virtual di rumah melalui live streaming YouTube dengan keadaan sehat dan selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pagi hari ini 7 Februari 2021, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Dan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama dan yang ketiga. Untuk mohon maaf, untuk LCD di sebelah barat tidak bisa dipergunakan, jadi hanya di sebelah timur yang bisa dipergunakan. Kita akan pujikan berhimpun semua. Puji
Saudara-saudara umat Tuhan, mari hari Minggu, hari perhentian yang Tuhan sediakan, bersama-sama kita isi dengan datang kepadanya, mendirikan peribadatan, bahwa mensyukuri hari-hari dan peristiwa serta pengalaman yang boleh kita petik, dan sekaligus menyerahkan perjalanan sepekan ke depan. Kita mengambil saat teduh. Bahwa hidup dan kehidupan kami terjadi karena anugerah dari Allah yang terus disertai dan tidak pernah dibiarkan, bahkan ditinggalkan sedetik pun. Sebab Allah Maha Kuasa dan setia. Allah kami adalah Allah yang Maha Mengetahui, yang tahu benar keberadaan kami pribadi-pribadi. Allah yang mengindahkan keberadaan, yang memberikan tangan dan menolong yang berdosa. Allah yang kami kenali dalam kasih yang nyata konkret pada diri Kristus Yesus Tuhan. Kepada Allah yang demikian, saat ini penyembahan kami arahkan, memohon kekuatan dan berkat, memohon terang. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari kuasa Allah Bapa di surga, dalam kuasa Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibadah minggu yang kita kerjakan saat ini berada di minggu kedua bulan Februari, yang menurut kalender gereja, kita telah meninggalkan bulan Januari, bulan penciptaan, dan mulai memasuki awal masa raya Prapaskah. Firman Tuhan mengantar peribadatan, tema ibadah dari surat Roma, pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, sebab kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan meninggalkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Bahwa hidup saya dan saudara hidup anugerah yang tertebus, jaminannya pasti. Tinggal bagaimana kita merawat, memelihara, dan terus menumbuh kembangkan. Merawat, memelihara, menumbuh kembangkan tentu bukan hal yang mudah. Godaan, tantangan, bahkan juga kesengsaraan dimungkinkan terjadi. Dan firman tadi menegaskan
Sengsara hambatan justru berpotensi besar menimbulkan ketekunan, dan seseorang yang tekun berangkat spiritualitas mandiri dari dalam menimbulkan tahan uji, dan apabila tahan uji maka tidak sia-sia sebetulnya yang kita tanam, yakni harapan. Hal yang sulit ini Tuhan tahu, sehingga Ia sendiri dalam Allah Roh Kudus menyertai senantiasa. Kenyataan pagi hari ini, pribadi dan masing-masing keluarga yang kuat adalah pembuktian dari kemurahan-Nya. Mari kita berdoa. Kami syukuri hari baru, harapan baru pemberian Tuhan. Berbagai berkat yang memampukan kami dapat melewati hari-hari dengan berbagai peristiwanya. Kami syukuri kemurahan Tuhan, dan ibadah kami baik konvensional bertemu muka dalam rumah Tuhan, maupun virtual bertemu Tuhan dalam rumah hati pikiran kami di rumah masing-masing, adalah wujud ekspresi penyembahan kami. Kepada Tuhan kami serahkan peribadatan pagi hari ini. Kami mengawali dengan pengakuan, sebab sebuah keniscayaan hidup penuh tantangan, kesengsaraan, acap kali menakutkan dan membuat kami gamang. Sehingga tanpa sadar maupun kami sadari, kami lari dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Kami akui dosa dan kesalahan-kesalahan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Pun pula carut-marut kehidupan yang mengajarkan kami tekun dan membangun relasi baik atas sesama, juga sering tercederai karena nafsu, ketidakmampuan untuk menahan diri dan menguasai emosi, sehingga kami sering melanggar dalil-dalil kebenaran, bahkan juga melukai, gagal mengasihi sesama kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Latihlah kami hanya mengandalkan Tuhan saja, sebab Engkaulah penuntun yang setia. Dalam kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menyerahkan ibadah seluruhnya. Amin. Jemaat diundang untuk kembali berdiri. Berbahagialah setiap pribadi yang senantiasa mendirikan kesempatan untuk berintrospeksi atas hidup yang dijalani. Dan kita yakin tidak ada satupun yang sempurna, sebab setiap saat ancaman, godaan seringkali membuat kita jatuh dan berdosa. Kita datang kepada Tuhan, Ia pasti mendengar, Ia mengampuni, dan Ia menasihatkan melalui firman yang menjadi berita anugerah untuk tidak mengandalkan pada manusia lain, pada harta ataupun yang lain, melainkan hanya kepada Tuhan. Demikian firman-Nya. Kutipan Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saya ulang,
Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Amin. Kita tanggapi firman ini sekaligus tanggapan kita atas kesiapan menerima pembacaan firman. Kusiapkan hatiku Tuhan dengan bagian refren yang kita ulang. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan diantar dengan berdoa dan membaca bagian Injil Markus pasal yang pertama, ayat 29 sampai dengan 39. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Sang Kali Pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Di tengah segala keterbatasan dan keberadaan kami, pada pagi hari ini, Tuhan berikan kami hati untuk rindu menyembah Allah, untuk meninggikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah.
Sesaat kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Kurniawan. Kami percaya bahwa Engkau akan nyatakan kasih-Mu buat kami, supaya di tengah segala situasi kondisi saat ini pun, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan untuk senantiasa setia dan berpengharapan kepada Allah semata. Ya Allah, ya Roh Kudus, tolonglah kami, tenangkan hati kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca bersama-sama dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Demikian sabda Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Akan dibaca ulang ayat 34b dan 35. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita semua yang setia membaca mendengar, terlebih berbahagia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengandalkan hidup dan kemampuan menjalani seturut dengan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, saya dan saudara berada seperti ini karena hidup, karena kehidupan. Dan walaupun ragamnya tidak sama, tanda kutip tema besarnya sama, yakni bahwa tidak ada hidup yang hanya menawarkan kemudahan,
Tidak hanya hidup, tidak ada hidup yang hanya menyediakan kesenangan. Tetapi dalam kenyataan, kehidupan senantiasa juga menyediakan bagian peristiwa atau masalah yang terkadang membuat saya dan panjenengan semua meski mengalami kegamangan, kesulitan atau bahkan kesengsaraan. Saudara-saudara, menurut saya ada dua kemungkinan menjadi akibat dikala menghadapi kesulitan atau kesengsaraan. Dua kemungkinan tersebut yakni yang pertama, sudah takut atau gamang lebih dahulu sehingga kalah dan terhempas, nyerah. Atau yang kedua, tetap eksis, bahkan semakin kuat karena sebuah kesulitan atau kesengsaraan. Pertanyaannya, apa sebab dua dampak tersebut timbul? Ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kekalahan ataupun kegagalan dan sebaliknya, kemenangan atau keberhasilan mengatasi kesulitan sebetulnya bergantung yang pertama, cara pandang dan sikap atas sebuah masalah. Dan yang kedua adalah fokus atas apa yang menjadi tujuan. Ya, cara pandang dan sikap atas masalah menentukan seseorang menjadi kuat dan eksis. Bahkan lebih kuat lagi setelah pasca persoalan. Dan juga orientasi tujuan awal, fokus yang tidak ke kiri atau ke kanan, melainkan lurus sebagaimana yang dituju. Sehingga kendala hambatan diupayakan bagaimana dapat melewati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, narasi yang kita terima adalah bagian narasi Injil Markus. Satu dari keempat Injil yang punya ciri khas narasinya, pendek-pendek kalimatnya. Jujuk-jujuk begitu. Itu kekhasan Markus. Khusus ayat 29 sampai dengan 39 yang kita baca pasal 1 menceritakan awal karya Tuhan Yesus Kristus di dunia. Ya, setelah lahir, dibaptis, mendapat godaan di padang gurun, mulai keluar untuk merekrut para murid, mulailah ia berkarya. Jadi Injil ceritanya logis sekali, runtut dan sistematis. Nah, kembali ke sini, ayat 29 sampai 39, perdana ia mengawali karya. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, dikala itu abad-abad awal, daerah sana, keagamaannya memang ya kuat sekali, Yudaisme, tetapi amat dipengaruhi oleh situasi politis dan kekuasaan. Karena mereka semua jajahan Romawi. Sehingga banyak orang-orang Farisi, guru-guru agama, yang mereka numpang populer dalam agama,
yang syarat dengan kepentingan penguasa kala itu. Inilah gambaran kesulitan ekstern, kesulitan dari luar. Tuhan Yesus berkarya, sulit. Karena telah terbangun begitu kokoh keagamaan Israel kala itu. Makanya ia ditolak di mana-mana. Bukan karena ketidakbenaran ajaran, tetapi karena ketakutan pengaruh yang mampu menggumpalkan kekuatan atas kekuasaan. Loh, itu ceritanya. Karyanya mengalami tantangan, kesulitan secara ekstern, luar diri. Bagaimana di dalam? Sama, bahkan lebih. Karena apa? Tuhan Yesus kala itu sosok yang baru, tanda kutip. Baru tampil. Ya, orang baru butuh popularitas dulu untuk mengenalkan apa yang dibawa. Pertanyaannya, baik tantangan dari luar maupun dalam, apakah mengendorkan semangat beliau untuk mewartakan kerajaan Allah? Tidak. Ya, luar biasa. Bahkan karyanya mendunia hingga saat ini. Tantangannya juga terus ada hingga saat ini. Tetapi karya Tuhan semakin luar biasa diwartakan. Ini hal yang menarik untuk kita cermati. Pertanyaan kritis, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita kembali kepada prolog yang disampaikan di awal. Tantangan yang besar, baik dari luar maupun dari dalam, dapat dihadapi karena satu, Tuhan Yesus tetap fokus pada tujuan, yakni tujuannya berkarya karena utusan Bapa, menyelamatkan manusia berdosa. Ya, setiap pagi sebelum beraktivitas, beliau menyendiri, beliau dirikan doa untuk kembali pada fokus, yakni tugas yang diberikan Bapa. Ini penting. Fokus atas tujuan memungkinkan sekali seseorang tidak gampang goyang, melainkan mantap dengan yang dikerjakan walaupun banyak masalah dan kesulitan. Mari kita coba. Bangun tidur berdoa, kita sadari kehidupan hari yang diberikan Tuhan kala itu. Ya, jangan belum turun dari kamar tidur, ruang tidur, dipan, sudah berpikir masa opo begitu nanti ya pusing. Mari kita hayati, wah semalam Tuhan memberikan kenyamanan, kesehatan. Tuhan, aku serahkan hari ini. Tujuanku adalah bekerja dan menghidupi keluargaku. Sudah. Cara sederhana Tuhan latihkan atas saya dan saudara untuk tetap memelihara fokus atas yang dikerjakan. Bukan hanya hidup, sekolah juga begitu, bekerja juga begitu. Melakukan apapun yang namanya berkonsentrasi atas yang dikerjakan, itu dasar dari langkah-langkah berikutnya. Seringkali sesuatu tidak pernah berhasil karena apa? Belum ditandangi sudah gelewam, biar begitu, ya enggak fokus. Mari kita andaikan, sinar matahari yang banyak ini kita tampung dalam sebuah media kaca cembung. Ia akan fokus. Dan titik fokusnya justru menimbulkan daya, yakni api. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mampu melewati kesulitan
kesulitan dari luar dirinya. Ya, karena beliau berpikiran dan bersikap atas apa yang dikerjakan dengan benar. Kalau kita baca ulang, mulai ayat 29 sampai 39, beliau pribadi yang aktif. Ya, pergi ke sana, ngajar, balik sana, ngobati orang, macam-macam, terus tidak ada diamnya. Bukan agresif, tetapi aktif. Sehingga tidak ada waktu dan kesempatan untuk ngelamun. Diisi dengan gerakan, diisi dengan pikiran, diisi dengan praktek yang konkret. Sehingga tidak banyak bicara. Mari kita bandingkan, mumpung banyak YouTube. Banyak orang terlampau banyak bicara dan nol dalam mengerjakan sesuatu. Ini salah. Beliau aktif sekali ke sana kemari, ke sana kemari. Yang menarik Ibu Bapak dan jemaat, ini kekhasan Markus, jadi Markus itu menyisipkan pesan, tidak selalu yang tersurat dalam teks, tetapi juga tersirat dalam sebuah teks. Yang menarik, dikala mengusir setan, ia berpesan kepada setan, ojo ngomong-ngomong loh, aku tentang aku. Begitu. Karena apa? Memang setan tahu siapa dia, Tuhan Yesus. Lah mengapa Tuhan Yesus melarang setan untuk tanda kutip identitas dia sebenarnya? Tuhan Yesus ingin bahwa orang-orang yang didatangi, orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang dikuatkan mengenali Yesus Kristus. Bukan dari katanya orang, tetapi mengenali dari pengalaman pribadinya. Sehingga kekuatan dikala menghadapi kesulitan justru menjadi media seseorang pribadi mengenali bagaimana Tuhan berkarya melalui Kristus Yesus senantiasa ada dan memimpin hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini secara global, nasional, regional, nasional, dan lokal, saya dan saudara punya tantangan dari luar diri yang sama, yakni hidup di tengah pandemi. Ya, mari kita dirikan fokus pada hidup itu sendiri. Tantangan, persoalan itu pasti ada, termasuk sakit penyakit. Tidak ada orang yang sehat terus, ada kalanya meski sakit, menandai sakit itu tantangan. Mari kita fokus pada hidup, pengen hidup dan sehat, ya mari kita jaga. Kita antisipasi, sederhana memang. Mari kita fokus pada hidup karena hidup itu diberi oleh Tuhan. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan yang punya hidup. Mari gerakan yang sama seperti Tuhan Yesus kita lakukan. Tidak gerimang-geriming dengan persoalan, tetapi persoalan dihadapi dengan bijaksana. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita kenali melalui pengalaman sehari-hari, Tuhan yang kita hayati melalui pengalaman kejadian demi kejadian, membuat saya dan saudara semakin tahu bahwa hidup tidak sendiri, tetapi Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bangkit dan berdiri. Mari kita kembali berikrar pengakuan. Kita hayati kalimat-kalimat, kata-kata di dalamnya. Kita sampaikan dalam hormat, dalam bersuara demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Persembahan telah kita himpun sebagai ungkapan syukur dan pengakuan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Penyerahan persembahan kita iringi memuliakan nama Tuhan 184 Kidung Jemaat. Bait yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Ayat yang keempat. Yesus sayang padaku, tetap bersamaku, aku hidup pulihnya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami, yang mengingatkan perihal keniscayaan hidup yang kami terima jalani. Tentu hambatan, tantangan, kesulitan pasti ada. Tuhan sediakan untuk mengasah kami,
baik keberanian maupun kebijaksanaan, Tuhan nyatakan tentu seturut dengan kemampuan yang masing-masing kami miliki. Haleluya. Kami menyerahkan persembahan yang kami siapkan dari rumah. Kami himpun dengan besar hati sebab tubuh raga, harta benda, bahkan nafas ini adalah milik dan pemberian Tuhan sendiri. Mampukan kami mempersembahkan hidup dengan benar. Disucikanlah niat kami mempersembahkan, juga nominal uang, juga talenta kami, waktu, tenaga kami. Orientasi kami bukan atas yang tampak, tetapi yang tidak tampak, yakni Tuhan Sang Sumber. Diberkatilah gereja yang mengelola dengan baik, jujur, transparan, dan benar. Latihlah gereja menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk damai sejahtera bagi warga jemaatnya, bagi siapa saja yang Tuhan percayakan untuk gereja tata layani. Kami akan pulang, mendoakan secara khusus yang sakit. Kami memohon Tuhan yang menyembuhkan mereka, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah, baik yang penanganan khusus, pandemi, ataupun isolasi mandiri. Kami yakin pada saatnya Tuhan yang memulihkan keadaannya. Mendoakan yang sedang susah karena apa saja, kami mohon Tuhan yang mendirikan penghiburan atas mereka. Mendoakan yang sedang galau, sebab ada sesuatu persoalan yang sedang menimpa dan menjadi bagian yang dipikir pergumulkan. Mari Sang kebijaksanaan Yesus Kristus, Engkau hadir dan tawarkan yang terbaik dan tuntun anak-Mu sehingga mampu untuk memutuskan yang paling tepat. Terima kasih menyerahkan anggota keluarga kami dan diri kami masing-masing. Memohon perlindungan dari Tuhan atas mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit atau apa saja. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah kami, dalam Yesus Kristus yang mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari Bapak, Ibu, dan jemaat kita akhiri ibadat dan pulang. Ingat, kita masih hidup di tengah ancaman pandemi. Jangan sampai lemah, tetapi juga tidak boleh lengah. Ya, dua itu menurut saya. Jangan sampai lemah artinya makan jangan diet sementara, dietnya tahun depan. Biar asupannya cukup. Vitamin kalau perlu minum. Ya, kalau ada susu. Sebaik mungkin makanan masuk. Agar tidak lemah. Yang biasanya tidurnya malam-malam dikurangi jamnya.
maaf, ditambah jam tidurnya, agak sore tidur. Ya, biar kuat. Kalau tidak perlu betul, jangan lakukan mobilisasi. Jangan keluar rumah, karena rumah tempat perlindungan paling aman. Sesering mungkin minum air putih yang hangat. Dan jangan lengah. Saya mengingatkan, yang di meme-meme atau tulisan-tulisan yang lain, tenaga kesehatan garda depan, menurut saya itu kurang pas. Yang garda depannya itu ya kita ini sing jogo. Tenaga kesehatan, polisi, Satpol PP itu penolong. Hanya keselamatan dikembalikan kepada pribadi. Ya, bersamaan dengan mulai realisasi vaksin, bersamaan pula ekonomi yang mulai dengan sengaja ditumbuhkan, terkadang juga memunculkan keteledoran. Kita percaya kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang amat mengerti. Dia mengerti dengan bagian refren yang kita ulang. Terjadi
Tuhan Allah Bapa di surga, sumber kuasa, hidup dan berkat, menyatakan kuasa dan memberkati hidup kita semua. Yesus Kristus Sang Guru, ialah Sang Mujizat, senantiasa memberikan pimpinan dan kekuatan untuk tetap terus berpengharapan. Allah Roh Kudus Sang Terang, memberikan terangnya dan memberikan tuntunan, mencukupkan segala kebutuhan yang baik dan melengkapi damai sejahtera atas hidup kita semua pagi hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Doa Yabes. Memberkati aku berlimpah-limpah dan sehingga kesakitan tidak menderita aku. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Segenap majelis jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Kediri mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali bersama dengan keluarga dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati.